Bisa dengar suara saya? Jelas, jelas Tante Jelas ya? Mobi. Oke ya, aku coba share screen ya. Ya. Sorry, wait, stop. Oke. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Sebelum mulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu sama Fiji dan Bigan yang udah memberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi malam ini. Ini webinar pertama aku, jadi mohon maaf nanti kalau rada-rada nervous, agak nervous nih. Oke, ini sebelum mulai, aku mau cerita dikit. Nah, mungkin sebagian di sini ada yang bingung, ngapain sih nih Tante Mobi malam-malam pakai kacamata dan masker. Nah, jadi kebetulan suamiku adalah seorang YouTuber, dia adalah car reviewer, dan dia memilih untuk tidak menampilkan identitasnya. Jadi sebagai istri yang numpang tenar, aku jadi harus tidak menampilkan identitas juga. Seperti udah dibilang tadi, saya seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, usia anak saya 7 sampai dengan 18 tahun. Yang paling kecil 7 tahun dan yang paling besar 18 tahun. Nah, sebelum mulai aku mau tanya nih sama ibu-ibu di sini, mungkin Miss Rini dan Miss Hani juga bisa bantu jawab, dan ibu-ibu mungkin juga bisa bantu jawab di chat. Masih Siap. ingat nggak sih, waktu kecil paling senang main apa? Kita tuh mainnya apa sih waktu kecil? Kalau aku ya, aku paling seneng main tak benteng. Tak benteng ya. Manjat tuh, ada Bu Wulan jawab manjat. Miss Hani apa Miss Hani? Kalau saya main lompat tali. Lompat Oh, tali, ya. Main karet ya. Iya, betul. Ada yang petak umpet, ada gobak sodor, main bekel, main karet, banyak banget ya. Kalau aku dulu paling seneng, aku tuh kalau sore sama ibuku kan boleh abis mandi tuh boleh naik sepeda keliling komplek. Nanti kalau sebelum maghrib udah harus pulang. Jadi setiap sore tuh naik sepeda keliling komplek, terus nanti kalau maghrib pulang. Terus aku ingat aku punya pohon jambu di depan rumah. Jadi kita suka manjat, terus petik jambu, terus buat main masak-masakan. Nah, kalau dilihat aktivitas kita dulu tuh seru banget ya, dan benar-benar membutuhkan aktivitas fisik gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih, kalau anak sekarang mainnya apa ya? Anaknya Miss Rini di rumah mainnya apa? nah lo. Aduh, terus terang ya, limited banget loh, Tante Mobi. Jadi, paling banter ya, paling sering ya. Ya paling main gambar, Lego, gitu-gitu aja gitu. Nanti sebentar beli permainan yang ini, nggak lama ya, dia main satu jenis mainan ini, udah bosen. Nanti cari lagi yang lain. Kayak gitu sih. Iya, iya. Ini aku bacain ya jawaban ibu-ibu. Ada yang main HP, mainan di dalam rumah, main balok, kokomelon, mewarnai, ya mobil-mobilan, oke. Ya, tapi kebanyakan rata-rata jawabannya itu kita lebih banyak main di dalam rumah, karena kayaknya sekarang itu apa ya, nggak tahu apakah keluar rumah itu nggak nyaman, atau ruang rumah kita mungkin makin lama makin kecil gitu ya, karena tanah makin mahal, jadi makin lama kok rumahnya makin kecil gitu. Jadinya kayak anak ini nggak punya ruang main yang bebas kayak kita dulu lagi. Dan mungkin kalau dulu kita masih bisa main sepeda keluar rumah, mungkin keadaan sekarang juga nggak seaman dulu gitu. Kita mau biarin anak-anak keluar main sepeda tuh ada rasa was-was juga. Nah, jadi apa sih yang membedakan dulu dan sekarang gitu? Apa namanya? Kalau menurut saya itu anak kurang memiliki waktu dan kesempatan untuk bermain dan bergerak agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Gimana Miss Hani dan Miss Rini? Setuju nggak sama saya? Setuju banget Tante Setuju. Mobi. Nah, ini aku juga rasain banget. Nah, sebelum aku mulai, aku mau ceritain dulu pengalamanku sebagai seorang ibu dari 5 orang anak, membesarkan anak 18 tahun yang lalu, dan membesarkan anak sekarang nih. Anakku yang paling kecil kan 7 tahun ya. Jadi anak pertamaku itu
dulu waktu dia lahir itu toko bayi masih sangat sedikit, mother care belum ada. Terus kayak belum ada lah mainan bayi yang aneh-aneh, paling masih tools-toolsnya tuh alat-alatnya adanya yang standar-standar aja gitu ya. Karena belum banyak barang-barang import yang masuk ke sini. Dan terus pada waktu itu saya juga masih tinggal di rumah ibu mertua. Kebetulan rumah beliau cukup besar, jadi kalau sore tuh dia masih main sepeda keluar gitu, terus masih masih bisa lari-lari di luar rumah. Terus waktu itu kan masih anak pertama ya, namanya anak pertama tuh biasanya kita maunya, oh semua diikutin, semuanya paling bagus gitu. Nah jadi saya ikutin bola, taekwondo, basket, ada yoga, ada jimbore, segala macam lah lain-lain. Dan dia baru masuk TK tuh usia 4 tahun gitu. Nah, sampai sekarang dia usia 18 tahun, alhamdulillah nggak ada satu masalah tumbuh kembang yang berarti gitu. Nah, anak kedua saya itu sekarang usianya 14 tahun. Jadi waktu dia lahir tahun 2006, itu mulai ada toko mother care, toko bayi import, itu mulai ada gitu. Itu kan mainan-mainan yang dijualnya sangat menarik ya gitu kan. Terus kayak udah mulai ada bouncer, udah mulai ada baby seat, udah mulai ada stationary entertainer. Nah, itu kan namanya anak pertama aku cowok gitu, anak kedua aku cewek. Kalau punya anak cewek tuh belanjanya beda kan sama punya anak cowok ya. Kalau anak cewek tuh bawaannya semua pengen dibeli gitu karena semuanya lucu-lucu. Jadilah semua alat-alat ini dibeli dan aku punya semuanya gitu. Dan anakku nih suka banget diam lama di bouncer dan suka banget dia suka banget tuh main sama stationary entertainer yang kayak didudukin di tengah kayak baby walker, tapi dia nggak jalan jadi dia diam aja gitu. Dia tuh banyak menghabiskan waktu di situ. Nah, singkat cerita, waktu kecil dia nggak ada masalah sampai perkembangannya sampai kira-kira kelas 4-5 SD. Begitu kelas 4-5 SD, itu dia mulai struggle di sekolah. Dia mulai struggle-nya kenapa gitu? Aku rasa karena, oh mungkin pelajarannya makin susah kali ya, dia nggak bisa kali ya, aku lesin deh gitu. Tapi dengan dilesin ternyata juga tidak membaik gitu. Terus aku berusaha cari tahu, bawa ke psikolog A, psikolog B. Jadi ternyata kemampuan bahasa dia itu IQ bahasanya itu jauh di bawah IQ logiknya dia. Yang harusnya tuh sebenarnya nilainya harusnya nggak jauh-jauh beda gitu. Nah terus jadi harus gimana dong gitu. Sementara ini anak struggle banget dan dia tuh udah sampai frustasi, dia bilang I'm not smart, why do I have to learn gitu. Sampai dia tuh setiap hari udah nangis, aku mau homeschooling aja, aku nggak suka sekolah gitu. Kasihan ya sebagai ibu kan kita sedih banget gitu dengan punya anak yang kayak merasakan kayak gitu gitu. Nah sementara para psikolog ini juga kayak ini anak diseleksi ya bukan, tapi gimana ya gitu. Mereka juga masih bingung harus ngapain nih gitu. Akhirnya sampai aku ketemu seorang temanku yang memang dia kebetulan punya anak special needs. Terus dia bilang ke aku, coba deh anak lo bawa nih ke vision therapy di Kuala Lumpur gitu. Oke, singkat cerita aku pergilah ke sana vision therapy, jadi diperiksa matanya. Mata yang diperiksa itu bukan kayak kita periksa mata ke optik. Kalau kita periksa mata ke optik itu kan yang diperiksa minus, plus, atau silinder. Jadi di sana yang diperiksa adalah secara keseluruhan lebih dari kekuatan otot matanya, terus gimana dia ngelihat eye trackingnya jauh dekat dan lain-lainnya, detail banget pokoknya. Dan diharuskan untuk terapi. Jadi kita terapi di sana total kurang lebih 1,5 tahun. Kita sebulan sekali balik ke sana untuk review, tapi terapinya kita lakukan setiap hari di rumah sendiri sekitar 1 hari itu 40 menit. Nah, hasilnya itu amat-amat sangat memuaskan gitu. Aku happy banget gitu. Jadi anakku ini yang dari tadinya struggle banget gitu. Terus dia jadi kemana, kan tadinya dia nggak bisa baca tuh, dia nggak bisa baca bacaan panjang. Kalau dia baca bacaan panjang itu dia bisa baca, tapi dia nggak bisa ngertiin, nggak ngerti gitu. Tadi yang gue baca apa ya gitu. Nah terus setelah dia terapi ini 1,5 tahun, dia kemana-mana jadi suka baca dan dia kemana-mana bawa buku gitu. Dia happy banget. Terus udah gitu dia jadi percaya diri dan dia percaya bahwa oh ternyata aku bisa ya gitu. Bahwa tadinya kan dia udah menyerah, udahlah aku I'm not smart, why do I have to learn gitu. Tapi ternyata dia percaya dia bisa,
dan nilainya dia jauh membaik gitu. Tapi bagi aku yang paling penting adalah dia menjadi percaya diri dan mandiri gitu. Kerjain PR nggak harus disuruh. Itu benar-benar perubahan yang 180 derajat banget gitu. Nah, dari situ aku ngerasa apa sih yang salah, apa sih yang beda gitu. Kok kenapa ya? Karena adik-adik ini juga mirip-mirip lah masalahnya begitu gitu. Ada juga kayak gitunya. Sedangkan anakku yang pertama kok kayaknya nggak apa-apa gitu. Apa yang beda dulu dan sekarang? Dan kayaknya semakin ke bawah tuh semakin banyak, semakin ada aja masalahnya. Nah, terus aku tanyalah dengan beberapa ahli dan dengan ngobrol, dengan kemana-mana, itu semua jawabannya sama, yaitu too much indoor time. Jadi kebanyakan waktu di dalam rumah. Kenapa sih kalau di dalam rumah itu nggak bagus buat anak-anak? Ternyata kalau di luar rumah itu kita belajar eye tracking. Zoom in, zoom out mata. Jadi mata kita udah lihat dekat, lihat jauh. Mata kita tuh kebiasaan ngeliat 3D. Sedangkan kalau di dalam rumah tuh layar, apalagi layar itu cuma 2D, cuma dua dimensi gitu. Jadi itu menimbulkan banyak masalah. Dan ternyata mata itu kan sangat banyak menyangkut dengan baca tulis. Jadinya banyak mempengaruhi. Dan dengan di dalam rumah otomatis anak-anak itu gerakannya amat sangat terbatas gitu ya, jadinya ya banyak tumbuh kembangnya yang terhambat gitu. Nah selanjutnya, nah ini banyak sekali anak-anak yang dicap malas atau nakal atau bahkan bodoh dengan lingkungan di sekitarnya, yang sebenarnya mungkin bisa dibantu dengan memperbaiki fondasinya dengan latihan-latihan yang sederhana. Sebagai ibu tuh, aku udah ngerasain ini anakku berhasil gitu ya, dengan latihan. Jadi latihan vision terapi yang aku lakuin di rumah itu sederhana banget sebenarnya, cuma kayak ngelempar bola, lihat jauh, lihat dekat, baca jauh, terus lihat atas, bawah, kanan, kiri. Latihannya tuh kayak latihan fitness, tapi ini buat mata fitnessnya gitu. Sederhana banget yang menurut aku simple dan nggak memerlukan tools yang mahal dan bisa dilakukan sendiri di rumah gitu. Kan banyak sekali ya anak-anak yang harusnya bisa terbantu gitu. Kalau kita tahu gimana sih caranya gitu. Nah, sebagai ibu tuh kayak aku tergerak, I have to do something nih gitu. Tapi aku harus ngapain ya? Aku nggak tahu tuh aku harus ngapain dan harus mulai dari mana. Gimana caranya, orang gue cuma ibu-ibu doang dengan pengalaman ya oke lah anak 5 gitu, tapi siapa yang percaya sama gue gitu, kayak nggak pede lah ya, siapalah aku kalau dibanding ahli-ahli di luar sana yang hebat-hebat itu kan kayak cuma remah dan rengginang gitu, jadi kayak aku nggak pede gitu. Nah aku nyari ketemulah Fiji gitu. Pada saat ketemu Fiji, apa nih Fiji kok menarik gitu. Setelah aku perhatiin, ini latihannya mirip-mirip nih sama yang aku lakuin kayak waktu aku ke KL gitu. Terus aku ngobrol-ngobrol lah sama Fiji gitu, ngobrol-ngobrol sama Fiji. Aku ceritain, aku pengen deh melakukan sesuatu, aku pengen membantu anak-anak Indonesia supaya ya menurut aku pasti banyak banget anak yang punya masalah sama seperti anakku ini, dan harusnya bisa dibantu dengan memperbaiki fondasinya. Tapi aku nggak tahu gimana caranya dan harus mulai dari mana gitu. Pada saat itu pandemi, jadi kayak mau cari course juga susah banget gitu kan, karena semuanya online atau semuanya pada tutup gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Akhirnya ketemulah aku ada course play therapy. Play therapy ini juga aku ketemu karena nggak sengaja ketemu karena anakku mengalami, sejak online school anakku mengalami selective mutism. Jadi sejak dia sekolah online kan mulai sekolah online tuh Maret ya. Juli tuh dia naik kelas. Begitu naik kelas itu guru baru, teman baru, lingkungan baru, online dia itu anxious, cemas gitu. Jadi setiap dia sekolah online dia tuh otomatis mute, otomatis dia nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma jawabnya geleng, ngangguk, atau gini, atau gini. Sebagai orang tua aku sedih banget, aku bawa ke psikolog dan disarankan oleh psikolognya untuk play therapy. Dengan beberapa kali play therapy, dia langsung bisa presentasi gitu. Nah aku tuh kalau, wow hebat banget, kok dia bisa sampai begini, apa yang dilakukan, aku tuh penasaran. Akhirnya aku cari tahu dan ternyata kebetulan ada course play therapy yang baru buka. Jadi aku ikut dan langsung jatuh cintalah sama si play therapy ini. Gitu. Nah, next-nya
Ini kita masuk. Jadi ini sebagai ibu-ibu, ini yang tadi aku omongin fondasi. Jadi ini adalah pyramid of learning. Kita biasanya sebagai ibu-ibu kan pengennya anaknya pintar ya. Kalau pintar tuh apa sih ya? Pintar itu identik dengan bisa cepat bisa baca, cepat bisa tulis, cepat bisa ngitung. Jadi dulu nih kesalahan aku ya waktu anak-anak kecil. Waktu umur 2-3 tahun, kakaknya yang paling gede udah masuk TK. Anak gue ikut sekolah aja deh, umurnya baru 2 tahun. Udah boleh masuk kan. Salahnya sekolah yang aku pilih itu, sebenarnya masuk sekolah tuh nggak masalah ya. Cuma salahnya sekolah yang aku pilih ini lebih mengutamakan pelajaran yang di atas ini, yang merah ini nih. Dia lebih ngutamain baca, lebih ngutamain tulis, lebih ngutamain berhitung, sehingga aktivitasnya lebih banyak duduk diam di kelas, tidak banyak bergerak. Sedangkan harusnya anak umur 2-3 tahun itu masih di sini, masih benerin sensorinya dan gerakannya. Nah, sehingga ini yang harusnya tadinya fondasinya bagus, rapet gitu ya, karena dia banyak latihannya, karena diisi sama yang di atas ini, jadinya dia bolong-bolong. Nah, apa yang terjadi kalau yang di bawah ini bolong-bolong, terus makin lama kan makin susah pelajarannya, makin lama makin susah. Mungkin awal-awal masih bisa, kayak si anak gue itu kelas 2 masih oke, kelas 3 masih oke, tiba-tiba kelas 4 gedungnya udah tinggi nih. Fondasinya bolong-bolong. Jadilah dia goyang. Apa yang terjadi kalau dia goyang gitu? Nah, saat dia goyang itu, kalau kita berikan intervensi yang tepat, ya dia bisa diselamatin, kita betulin fondasinya satu-satu. Jadi, kalau misalnya kita punya kesulitan, misalnya anak di umur berapa, ya kita harus lihat lagi dari awal. Apa yang salah ya, gitu. Kita mundur sejenak, berhenti, mundur sejenak, memperkuat fondasinya, ulang lagi, baru jalan lagi. Tapi kalau tidak, kita nggak melakukan intervensi yang benar, ya bisa aja bangunannya jadi ambruk gitu, kasihan anaknya gitu kan ya. Saya nggak akan membahas lebih detail di sini. Kalau mau tahu lebih detail di sini, silahkan ikut kelas dasar ya, apa sih namanya, kelas dasarnya Fiji. Itu akan dibahas amat-amat sangat detail, dan itu penting banget. Jadi saya saranin yang belum ikut, silahkan ikut. Next-nya, nah ini saya akan masuk sekarang ke pentingnya bermain. Pentingnya bermain ini adalah otak. Ini adalah isinya otak. Isinya otak nih kayak gini nih. Ini yang bayi baru lahir. Ini bayi 1 bulan, bayi 9 bulan, bayi anak umur 2 tahun dan dewasa. Apa sih yang beda? Jadi ini kan otak bayi ini yang panjang-panjang ini namanya neuron. Terus yang kecil-kecil ini namanya sinaps. Nah, sambungan-sambungan ini adalah sambungan antar neuron. Bisa dilihat sambungannya ini makin lama makin banyak. Jadi kalau sambungannya makin banyak, makin tebal, itu anak kita makin pintar. Ibaratnya gini, ini kalau kita masih, misalnya ya ini adalah suatu kotak gitu. Kalau bayi masih bayi, dari titik A ke titik B, ini gimana caranya ya? Nggak ada jalannya kan, ini nggak nyambung. Makanya dia belum bisa. Mungkin pas 1 bulan, dari titik A ke titik B udah bisa nih jalannya lewat sini. Tapi lama, soalnya jalannya cuma 1 dan kecil. Pada saat 9 bulan, jalannya udah makin banyak lagi nih. Jadi dari titik A ke titik B, itu bisa lewat sini, jalannya banyak. Kalau sini macet bisa ambil sebelahnya gitu. Dan saat 2 tahun, jalannya makin banyak lagi dan banyak yang tebal-tebal. Banyak yang tebal-tebal artinya jalannya makin besar. Kalau makin besar jalannya jadi makin lancar. Jadi dari titik A ke titik B itu bisa cepat banget, bisa ngebut gitu karena jalannya banyak, gede dan lancar. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memperbanyak si jalan-jalan ini, koneksi-koneksi antar neuron ini di dalam otak supaya anak kita itu mikirnya cepat dan lancar gitu. Nah, ini next-nya. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya memperbanyak si jalan-jalan tadi? Nah, cara pertama itu adalah dengan stimulasi indera. Stimulasi indera itu kita punya indera ya, yang kita tahu biasanya kalau dari kecil itu kita punya panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, terus ada tambahan 2 lagi yaitu vestibular dan proprioseptif.
Vestibular itu adalah keseimbangan dan proprioceptif itu adalah body awareness itu kayak kita tahu nih posisi badan kita tuh di mana gitu. Nah, stimulasi indera ini bisa dimulai sejak kapan sih gitu? Sebenarnya sejak lahir bisa loh. Ibu-ibu di sini mungkin waktu lahir ada nggak yang anaknya IMD? Kalau IMD itu kan anaknya begitu lahir ditaruh di dada ibunya, dia mendengar detak jantung ibunya, dia merasakan kehangatan tubuh ibunya, dia merasakan pelukan ibunya, terus dia merasakan air susu ibunya, itu kan stimulasi indera ya. Terus dari situ dia disusui, dia digendong diayun, itu stimulasi vestibular. Lalu dan lain-lain, banyak hal yang bisa dilakukan. Yang kedua itu bergerak. Bergerak kenapa? Bergerak ini bisa memperbanyak. Jadi dengan gerakan itu ternyata anak belajar gitu. Dengan belajar kita kan mikir cuma gerak-gerak doang gitu. Nah, bergerak itu ternyata dengan bergerak itu anak belajar sehingga jalurnya itu semakin banyak lagi. Yang ketiga adalah repetisi. Makin sering suatu gerakan dilakukan, semakin gerakan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang kokoh. Tadi jalan-jalannya itu jadi makin tebal. Nah, sehingga menimbulkan suatu perilaku yang permainan. Jadi kayak kita kalau ngelakuin satu berulang-ulang kan makin lama makin ingat, makin lama makin ingat, jadi makin lancar gitu, tahu jalannya gimana. Yang keempat adalah emosi positif. Emosi positif itu adalah perasaan aman, tenang, nyaman, dan bahagia gitu. Nah, selanjutnya apa sih dari keempat hal tadi itu? Kalau empat hal tadi itu kegiatan apa yang bisa kita lakukan yang menyangkut keempat hal tadi? Yang ada empat hal tadi itu adalah dengan bermain. Jadi bermain itu adalah kegiatan favorit untuk otak gitu. Karena dapat semuanya, stimulasi inderanya dapat, geraknya dapat, terus tadi pengulangannya dapat, dan juga dengan bermain kan mereka senang kan. Nah, dengan senang itu jadi cepat masuk gitu. Next-nya ini tadi ya, saya akan membahas gerakan karena yang tadi kan yang banyak, yang tadi kan yang dari awal itu apa bedanya dulu dan sekarang itu kan karena kurang bergerak ya. Jadi ini gerakan bayi, awalnya gerakan bayi itu tidak terkoordinasi dan random waktu dia baru lahir itu. Lama-lama dia mulai terkoordinasi dan berirama gerakannya itu. Nah, saat transisi dari tidak terkoordinasi dan random dan terkoordinasi berirama, jadi bayi ini mulai bisa satu persatu mulai bisa mengontrol gerak tubuhnya. Misalnya dia bisa ngontrol tangannya. Oh, ternyata kalau gerak ke sini dia tahu nih, dia bisa, oh sekarang bisa ngontrol nih. Habis tangannya apanya gitu. Nah, setelah dia bisa ngontrol bagian-bagian tubuhnya, maka dia mulai bisa melakukan kegiatan motorik kasar seperti misalnya awalnya tuh angkat kepala, terus berguling, merangkak, merayap, terus berjalan, berlari gitu. Nah, setelah motorik kasarnya bagus, itu merupakan fondasi dari motorik halusnya gitu. Di mana dia ngancingin baju, makan sendiri, terus menulis gitu. Jadi ini nih sangat berhubungan. Kalau misalnya kekurangan gerak di sini, akhirnya ininya jadi kurang bagus gitu fondasinya. Jadi movement is essential for the development of nervous system. Jadi gerakan itu sangat penting untuk perkembangan sistem syaraf yang ada di otak. Nah, sekarang ini saya akan masuk ke emosi. Yang tadi yang nomor 4, ini adalah hasil MRI usia 3 tahun. Yang kiri ini adalah bayi yang normal. Bayi dan anak yang normal yang dibesarkan dengan sehat, dengan keluarga yang bahagia, dia dapat kasih sayang yang cukup. Yang kanan adalah MRI anak usia 3 tahun. Ini seorang anak di panti di negara Romania.
itu orang pantinya sibuk mungkin karena kebanyakan anaknya. Jadi anak ini nggak diurus, extreme neglect, jadi nggak diurus, terus kasih sayangnya kurang. Bisa dilihat ini ukuran otaknya jauh berbeda. Jadi yang extreme neglect ini ukuran otaknya jauh lebih kecil. Nah, saya akan menjelaskan bermain lebih ke dari sisi emosinya, dari play therapy. Jadi bermain itu adalah apa ya? Cara natural anak untuk cara alami anak untuk mengekspresikan masalahnya. Jadi kalau orang dewasa kesel, marah, sebel, itu kan kita bisa cerita kan, kita udah bisa ngomong, aduh gue kesel nih, aduh gue sebel nih tadi ini. Kalau anak-anak itu kan belum tahu, nih aduh nih gue rasanya nggak enak nih, tapi ini apa ya? Dan dia belum bisa membahasakan gitu apa yang dia rasakan. Jadi biasanya anak-anak itu membahasakan yang mereka menggunakan mainan sebagai metafornya. Jadi bermain adalah bahasa untuk anak-anak dan mainan adalah kata-katanya. Jadi saya punya cerita. Ini salah satu cerita klien saya. Jadi kan selama pandemi dia selalu terus bersama ibunya, nggak pernah pisah nih sama ibunya karena kan ibunya nggak kerja dan terus di rumah aja. Jadi selalu sama ibunya 24 jam. Terus tiba-tiba ibunya sakit dan harus masuk rumah sakit. Saat ibunya sakit dan harus masuk rumah sakit, terpaksa dipisahkan dan dia tinggal bersama neneknya selama seminggu. Selama seminggu ini dia ketakutan, dia takut ibunya kenapa-kenapa dan meninggal. Nah, tapi ternyata ibunya alhamdulillah baik-baik aja dan setelah seminggu itu mereka berkumpul kembali. Saat berkumpul kembali, si anak ini sangat takut kehilangan ibunya, jadi dia nggak mau pisah sama sekali sama ibunya sampai ibunya mandi pun harus video call. Pokoknya benar-benar nggak bisa pisah sama ibunya kayak perangkok gitu. Ibunya mandi aja harus video call. Ibunya kewalahan dong, sedangkan dia kan sekarang udah mulai mau sekolah lagi gitu ya, udah mulai offline. Akhirnya ya udah ibunya daftarin ke play therapy. Pada saat anak ini pertemuan pertama, kedua dan ketiga, dia selalu main, setiap main dia main boneka nih, main boneka. Terus dia bilang, "Oh, ini ada yang jatuh, misalnya anaknya jatuh, harus dibawa ke rumah sakit gitu." Oke, dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit harus dioperasi. Terus pas dioperasi nanti dia nangis-nangis, takut yang aduh nanti meninggal, nanti kalau kamu meninggal gimana, pokoknya drama lah gitu. Ini anak usianya 6 tahun, perempuan. Terus udah gitu dia selalu ketakutan dan terus akhirnya nggak apa-apa baru pulang. Sampai pulang nanti ceritanya mereka berdua nih ibu dan anak nangis-nangisan lagi gitu. Itu selama 3 kali selalu begitu permainannya yang dimainkan selalu sama. Begitu pertemuan keempat, ada si anak ini jatuh lagi. Tapi pada saat anak ini jatuh, terus dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit cuma, oh diobatin aja ya, ini nggak apa-apa gitu. Udah nggak perlu dioperasi lagi. Di pertemuan yang kelima, dia tetap sama mainnya. Ada anak yang jatuh, terus tapi terus, oh ini kalau ini jatuhnya nggak usah dibawa ke rumah sakit, diobatin aja nggak apa-apa kok. Pulang diobatin sama ibunya di rumah gitu. Pada pertemuan ke-6, akhirnya anak ini jatuh lagi di taman gitu. Terus tapi dia bilang, oh nggak apa-apa, ini ditepok-tepok aja, udah kok dielus-elus aja nggak apa-apa, dia udah nggak sakit lagi. Jadi kelihatan ya, tadinya dia mainnya dari sangat intens gitu, dia sangat ketakutan setiap ada kejadian itu harus masuk rumah sakit, harus operasi, nangis-nangisan, terus drama lah pokoknya. Begitu keempat udah mulai berkurang, kelima berkurang, dan keenam amat sangat berkurang. Dan terus setelah pertemuan keenam, ibunya WA saya, Miss, anakku sekarang udah bisa main ke rumah temennya tanpa aku temenin. Nah, jadi itu bermain itu merupakan ekspresi anak. Dengan bermain itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bermain yang kayak apa tapi yang bisa kayak gitu, itu bermain yang bebas yang kita nggak batasin gitu. Yang dimana dia bisa memilih dia mau main apa, terserah dia mau ngapain gitu. Jadi dengan bermain itu anak bisa explore, bisa mengasah kreativitasnya dia, spontan dan imajinatif. Tapi we lose it the older we get, yaitu pada saat kita makin tua, kita kan banyak aturan kan. Saat banyak aturan tuh kita nggak bisa
nggak bisa main kayak anak kecil lagi gitu. Jadi mainnya tuh ada pagernya gitu, jadi ada batasannya. Jadinya ya nggak bisa nyelesain masalah sendiri, padahal tadinya bisa harusnya gitu. Nah ini, jadi ini, anak itu bermain to work on something. To work on something tuh, anak itu sebenarnya bermain, mereka tuh menyelesaikan sesuatu. Kadang tuh kita kan kalau mikir, ini anak main mulu tuh nggak ada gunanya gitu. Ternyata anak itu main yang tidak terarah ya, bermain bebas itu ternyata ada manfaatnya juga gitu. Satu tadi, melatih menyelesaikan masalah, yang kayak cerita saya tadi tentang klien saya. Yang kedua adalah membangun sense of self, di mana dia membangun rasa percaya dirinya dia mulai mengenal dirinya sendiri. Oh, aku begini ya, aku begitu ya. Oh, kalau aku begini, terus aku sakit, aku harus ngapain ya next-nya gitu. Jadi dia mulai kenal dirinya sendiri dan mulai menerima, oh aku begini, aku begitu. Dia punya konsep diri yang baik gitu. Dan juga resilience, apabila dia memiliki masalah, dia akan belajar bagaimana mengatasinya dan bagaimana dia bisa jatuh, bagaimana dia bisa bangun saat dia jatuh, dan bagaimana dia bisa berdiri lagi saat dia gagal gitu. Nah, akibatnya apa sih kalau kurang bermain gitu? Kalau kurang bermain yang free play ya, itu jadi tingkat kecemasannya tinggi gitu. Karena kan dia nggak senang-senang, ya nggak, ya karena dia nggak apa ya, jarang punya kebebasan, akhirnya tingkat kecemasannya jadi tinggi. Dan karena tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya, karena dia nggak punya kesempatan untuk bermain dengan bebas, jadi dia nggak punya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang menyebabkan jadi masalahnya menumpuk, dan akhirnya dia menjadi anak yang sangat cemas, yaitu what if kids. Dan what if kids ini akan menjadi what if adult, yaitu yang sampai dewasa itu yang selalu cemas, nanti kalau begini gimana ya, nanti kalau gitu gimana ya, nanti kalau gue ini kayak ada aja gitu pikiran buruk yang munculnya. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus gimana sih gitu. Selain nanti ada jadwal bermain yang akan disampaikan oleh Misani, kita harus menjadwalkan free time. Free time itu seperti apa sih? Free time itu yang membiarkan mereka keluar dan bermain. Terserah mereka mau ngapain aja, bebas mereka mau ngapain aja. Yang penting kita harus kita harus kasih rules bahwa mereka harus dalam keadaan aman gitu. Jadi biasanya kalau dalam play therapy itu aturannya kamu boleh main apa aja, terserah kamu mau ngapain aja. Rules-nya kamu tidak boleh menyakiti diri kamu sendiri, orang lain, dan apa yang ada di sini gitu. Jadi kita hanya lihat dan memperhatikan mereka ngapain ya gitu. Biasanya dengan begitu mereka akan belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan kita balik ke sini. Jadi dalam play therapy itu kan tadi ada yang nomor 4, masih ingat nggak emosi positif? Emosi positif itu aman, nyaman, tenang, dan bahagia. Dengan bermain kan mereka udah bahagia ya. Gimana sih cara dapetin aman? Aman itu kalau masih bayi, dari 0 sampai 3 tahun, aman itu didapatnya dari mereka itu dipenuhi kebutuhannya. Kalau bayi itu kayak popoknya basah digantiin popoknya, mereka lapar dikasih makan. Nah, dengan dipenuhi kebutuhannya, mereka akan merasa nyaman. Nah, kalau udah agak gede, udah 3-4 tahun, gimana untuk memenuhi amannya dia? Yaitu dengan punya waktu bersama. Yang biasanya kalau di play therapy disebutnya spatial time, atau ya bahasa gampangnya quality time atau bermain bersama gitu. Apa sih aturannya quality time ini? Saya tuh pikirnya dulu quality time itu hanya untuk keluarga gitu. Jadi kalau misalnya harus keluarga nih, kita harus punya waktu keluarga, makan bareng, jalan-jalan bareng semuanya. Tapi ternyata kalau bareng-bareng itu kita kan nggak bisa fokus ya. Kita nggak bisa fokus sama satu anak. Jadinya kayak kepecah-pecah gitu. Nah, jadi ternyata kalau spatial time ini itu harusnya one on one. Jadi misalnya bapak sama anak atau ibu sama anak, tapi one on one, dilakukannya one on one. Dan yang nomor 2 itu kuncinya konsisten.
Idealnya itu adalah 10 menit per hari. Tapi 10 menit per hari itu nggak mudah, apalagi kalau anaknya kayak saya banyak. 5 gitu kan berarti 10 menit kali 5 setiap hari lumayan juga ya gitu. Nah, jadinya kalau nggak bisa 10 menit per hari, yang penting bisanya seberapa, misalnya bisanya oke 1 minggu sekali 10 menit, ya nggak apa-apa 1 minggu sekali 10 menit, bilang sama anaknya, ini kan anaknya udah agak gede ya, ini usianya 4 tahun ke atas lah gitu, yang udah bisa diajak ngomong, oke, misalnya, Adek setiap hari Senin, Mama jam 7 pagi akan ke kamar kamu ya, kita akan punya special time selama 10 menit. Kamu boleh ngapain aja, kamu boleh main sama Mama. Kita pokoknya Mama setiap Senin akan ke kamar kamu dan kita punya special time. Ingat harus konsisten. Kalau udah janji harus dipenuhi. Jangan tiba-tiba udah janji, Mama lupa nih ada ini gitu. Nanti mereka akan merasa kecewa gitu. Aturan yang ketiga adalah no technology. No technology itu nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada gadget, nggak boleh ada TV. Jadi mainan boleh ada, mainan kertas atau spidol itu boleh, bagus. Jadi intinya gunakan yang tradisional yang nggak ada teknologinya. Terus yang keempat, anak yang menentukan, orang tua mengikuti. Jadi terserah anak mau mainnya apa. Orang tua hanya mengikuti. Jadi misalnya udah masuk nih ke kamar anak nih setiap hari Senin, tadi janjinya setiap hari Senin 10 menit. Oke, hari ini kamu mau main apa gitu. Terus biasanya kalau apalagi kalau anaknya udah gede ya, bingung kan nih emak gue biasanya nggak pernah kayak gini kok tiba-tiba dia masuk ngapain lagi. Pasti jawabnya I don't know. I don't know. Ya udah, it's okay kalau kamu nggak mau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Pokoknya mama akan di sini dan temenin kamu. Yang kelima, itu aturannya fokus ke anak dan hadir seutuhnya. Jadi kita benar-benar fokus ke anak, hadir seutuhnya, jangan kayak, oke, badannya ada di sini, tapi aduh nih tukang sayur bentar lagi lewat, nanti gue masak apa ya gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke anak dan hadir seutuhnya. Ada namanya be with attitude, di mana I'm here, I hear you, I understand, dan I care. Tatap mata anaknya bahwa kita benar-benar ada untuk dia gitu. Dia pasti tahu itu. Jadi jangan sambil mikir ini itu. Cuma 10 menit kok ibu-ibu, tenang aja cuma 10 menit gitu. Yang keenam, apabila anak mengalami satu emosi, terima yang anak rasakan, beri nama, refleksikan. Dan jangan bertanya. Kadang kan gini misalnya ya, anak lagi marah-marah nih, aduh aku sedih, dia nangis lah gitu, nangis gitu kan. Kita kan bilang, oh kamu nangis, kamu sedih ya gitu. Kadang tuh kita, kenapa kamu sedih gitu, itu sebaiknya jangan, karena pada saat itu anak itu masuk ke unconscious-nya dia. Di saat kita beri pertanyaan, itu kita bawa dia naik lagi gitu, dia jadi kayak nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, karena dia balik ke logisnya dia lagi. Jadi kalau sedang ada emosi yang terjadi, terima yang anak rasakan, beri nama, refleksikan, dan nggak usah bertanya. Nanti kalau udah selesai, baru nggak apa-apa ditanya. Oke. Nah, ini slide terakhir dari saya. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Jadi, kita tuh harusnya tetap selalu bersenang-senang ya ibu-ibu, jangan lupa untuk bersenang-senang walaupun punya anak, punya suami, punya keluarga, banyak urusan, kita harus tetap bersenang-senang. Saya percaya bahwa ibu adalah magnet dari keluarga, jadi kalau ibunya bahagia, pasti keluarganya juga bahagia, jadi jangan lupa selain ngurus anak dan ngurus suami, harus urus diri sendiri juga, dan diri sendiri adalah prioritas utama. Selamat malam, sekian dari saya dan akan saya kembalikan ke Miss Rini. Thank you, Miss Rini. Terima kasih Tante Mobi untuk sharingnya malam ini. Ini saya dari tadi saya matiin kamera gitu ya, karena saya begini gitu perhatikan dengan serius. Saya terkesima dengan cerita yang tadi anaknya yang ibunya sakit gitu ya, sampai masuk rumah sakit, ternyata itu mempunyai dampak trauma sedemikian dalam, dan yang membuat saya amazing adalah dengan bermain gitu ya 6 kali pertemuan tadi
si anak itu bisa solve sendiri berbagai macam trauma rasanya gitu ya. Iya, iya. Amazing Saya juga ya. Dan awalnya kan kayak, masa sih gitu doang, kok bisa gitu ya gitu, kayak percaya nggak percaya walaupun udah ikut pelatihan gitu ya, tapi kan teorinya kita tahu, tapi karena belum lihat langsung perjalanannya tuh ada rasa kayak masa sih bisa gitu, gue nggak percaya deh. Tapi begitu dipraktekin, oh ternyata bener ya gitu, it works gitu. the powerful of play Ya. sampai seperti itunya kalau tahu gitu ya, cuman sekedar diberikan kesempatan, mainnya terserah anak, kita jangan mengarahkan, itu aja udah membantu dia dalam berbagai masalah yang sehari-hari. Mungkin kita nggak tahu loh kalau sebenarnya dia tuh nggak usah masalah ibunya sakit di rumah sakit deh. Misalnya sehari-hari ada sesuatu yang membuat dia nangis gitu, atau kita ketelepasan sesaat lalu kita emosi memaksakan dia melakukan sesuatu dan dia tantrum misalnya, itu sendiri aja udah memberikan bekas sebenarnya ya. Dan malam hari ini kita jadi tahu dengan diberikan free play, kesempatan untuk bermain, mengekspresikan, ternyata itu pelan-pelan akan mengobati diri si anak itu sendiri ya. Sesederhana itu ternyata. Oke. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, apakah ada pertanyaan untuk Tante Mobi? Boleh mulai di chatting-nya, di chat dulu, nanti kita sortir pertanyaan yang sama, nanti kita akan gabung dan kita akan tanyakan di akhir untuk Tante Mobi. Karena dari tadi yang Tante Mobi sharing kan, saya sendiri sebenarnya udah punya banyak pertanyaan gitu ya. Tadi kan bermain itu untuk eksplorasi, harus ada, ternyata free play itu harus dijadwalkan, dan saya baru iya juga ya, karena dengan bentuk kehidupan yang sekarang, kesempatan untuk free play itu jadi susah gampang gitu loh. Dengan jadwal sekolah yang lumayan padat, sekolah, PR, les, dan ketika anak bermain gini ya, nih ceritanya gini nih ya, mentang-mentang mamahnya baru belajar tentang satu ilmu gitu ya, kayak saya deh, nggak usah jauh-jauh, kayak saya aja. Oh iya, bermain ini jangan sampai sia-sia. Ini bermain harus, saya mau sekalian dia latihan ini. Jadi program mainnya aja udah saya arahkan. Nih, kamu main ini ya, supaya membantu nih, membantu membaca kamu nih, kamu main ini aja gitu. Jadi nggak ada lagi itu kebebasan untuk bermain, nggak ada lagi itu hasrat untuk ekspor sesuai dengan kreativiti dia, tuh udah malah jadi saya batasi gitu. Saya baru sadar kalau itu ternyata tidak baik gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin ya yang pop up seperti saya tadi, boleh silakan di chat. Oke. Nah, masih ada bahan lagi yang menarik dari narasumber kedua, yaitu Miss Sani Silviani, karena beliau ini adalah guru yang memang sudah banyak banget pengalaman asam garamnya memegang anak usia dini gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu, Miss Sani ini adalah seorang yang passionnya memang di dunia anak, dan saya melihat itu sendiri dan saya sangat mengagumi Sani, gitu ya. Dia menyelesaikan edukasinya ini di United States dan juga mengikuti intensif disleksia workshop. Miss Sani juga bergabung di dalam Festival Dongeng Internasional Indonesia. Miss Sani juga pernah bergabung di dalam Brains Compatible Dance Education di Seattle. Nah, jadi dari berbagai macam keilmuannya Miss Sani mau sharing lagi tentang sudut pandang yang lain tentang bermain. Menariknya adalah ternyata yang seperti saya bilang tadi, bermain itu tidak hanya sekedar bermain gitu. Ada anak yang kerjaannya sukanya menyusun-nyusun, berderet-deret gitu ya. Kadang-kadang perabotan dibongkar-bongkar, di dapur disusun berderet-deret gitu ya. Ngelihatnya aja kita udah, aduh, ini diberantakin semua, ayo cepet, kita bubarkan itu deretan-deretan yang perabotan yang disusun-susun. Ternyata begitu aja ada artinya, kata Miss Sani.
kaget kan gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi dengan benar, belajar dulu ilmunya dari Miss Sani malam hari ini. Oke, langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Miss Sani. Terima kasih Miss Rini. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Ya, seperti Miss Rini bilang tadi seru ya kita dengar sharing dari Tante Mobi. Saya juga banyak take note nih. Nah, melanjuti yang tadi Tante Mobi udah tanyain ke kita, flashback, memori, main apa dulu. Nah, sekarang kalau berhubungan dengan main, kira-kira yang hadir di sini masih ingat nggak mainan dulu, mainan favoritnya dalam bentuk mainan kali ini ya, objeknya. Ada nggak? Apa yang dulu sih dimainin? Tadi kan banyak ya, ada yang naik sepeda, oke berarti ada sepeda. Tapi kalau kita ingat dulu lagi, seberapa banyak sih mainan dalam bentuk objek yang kita punya? Kalau aku ya Miss Sani, yang aku paling ingat tuh dulu yang paling sering dimainin congklak Miss Sani. Oke, congklak. Nah, ada nggak yang punya congklaknya itu agak-agak kreatif? Jadi mungkin kalau sekarang congklak bisa dibeli ya. Tapi ada nggak yang punya congklaknya misalnya seadanya? Dari cups digabung-gabung terus main pakai batu, apa ada nggak? Oh, aku Aduh, ingat. Aku waktu kecil ini suka main masak-masakan pakai ini. Itu apa, pohon mie-mian yang kuning. Ada tahu nggak pohon mie-mian? Jadi dia kayak mie bentuknya gitu. Apa ya? Sebenarnya benalu sih katanya. Jadi tuh aku suka buat Oh, main mie-mian tuh. nah menarik. Iya, eh, kalau masih ada dari kita yang ternyata punya mainan, eh, tetapi ala kadarnya. Nah, ini juga sesuatu yang menambah perspektif kita untuk sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Paling sering saya sebagai guru, lalu sekarang jadi konsultan, yang sering ditanyakan orang tua adalah mainan apa yang cocok buat anak saya usianya segini. Kemudian kenapa ya anak saya cepat bosan dengan mainannya? Atau cuma mainin bentar, tapi anaknya malah lebih tertarik dengan barang-barang di rumah yang dalam tanda kutip bukan mainan menurut definisi kita orang dewasa. Yaitu mungkin panci-panci di dapur, atau lemari baju dibongkar. Lalu ada juga yang tanya biasanya adalah mainan udah dibeli nggak murah Miss, tapi kok nggak dimainkan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin misalnya kalau puzzle bukannya diatur jadi satu gambar, tetapi puzzle piecesnya dijadiin makanan, digoreng atau diselip-selipin di dalam tas, disusun-susun tinggi, atau dijadiin duit. Masih ada atau tidak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada di orang tua? Nah, ada yang jawab betul, Miss. Kadang ada yang merasakan seperti itu. Nah, seperti yang tadi udah disinggung juga sama Tante Mobi sih ya, tentang bermain. Nah, saya sih mau mengajak orang tua ataupun semua yang hadir di sini, kita lebih memperbesar atau kita coba rombak tembok-tembok yang membatasi definisi kita tentang main. Karena kalau kita lihat definisi dari bermain itu ternyata dalam loh. Di dalam bermain, kalau dari dalam bahasa Inggris itu ada kata engagement. Engagement itu ada keterlibatan, itu ada interest, ada minat, lalu ada keterlibatan di dalam situ. Nah, itu adalah kata-kata yang besar karena itu berarti kita benar-benar fokus, atensi penuh. Lalu ada enjoyment, ada kesenangan. Nah, itu tadi semuanya
Kalau saya catat Tante Mobi udah sebutin tuh di dalam play terapi itu dalam bermain kita menciptakan permainan itu harus ada unsur fun-nya gitu. Nah, jadi bermain itu sudah konsentrasi penuh, ada minat, ada keterlibatan, senang. Nah, kemudian ini akan membuat anak untuk kembali mengulanginya lagi. Karena pengalaman itu menyenangkan, mereka akan kembali melakukan lagi. Nah, tadi sesuatu hal yang kita pelajari itu terjadi kalau tadi Tante Mobi jelasin tentang bagaimana koneksi di otak terjadi, itu ada repetisi berulang-ulang. Sehingga sesuatu yang menyenangkan akan memotivasi anak untuk melakukan lagi, dilakukan lagi, terjadi koneksi yang memantapkan pengalaman dalam lewat bermain. Sehingga apa yang anak lakukan itu tidak sesederhana yang kita lihat. Misalnya yang tadi seperti Miss Rini bilang, ada yang sibuk ngaturin dalam satu garis lurus. Kita mau melihat ini ngapain, nggak ada artinya. Kita suruh rapiin. Tapi buat mereka ada sesuatu pola, sesuatu skema yang terjadi. Nah, itu yang mau kita coba pahami di sini. Kita perbesar definisi kita tentang main. Main tidak harus dengan benda atau objek. Main bisa dengan atau tanpa objek. Main itu bukan suatu hal yang harus menghasilkan sesuatu, tetapi it's a process. Bermain itu adalah belajar, jadi bukan salah satunya. Bukan belajar lewat bermain, atau bermain itu tidak belajar. Bermain adalah seperti yang tadi Tante Mobi bilang ya, itu adalah cara anak untuk belajar, cara anak memahami dunianya ini. Bukan berarti juga kita orang dewasa sudah tidak bermain, karena sebetulnya sama, tetapi definisi kita berbeda. Mungkin kita sudah tidak mendefinisikan kita main, mungkin kita mendefinisikannya sesuatu yang lebih berat, hobi atau kesenangan. Tapi basically sesuatu yang kita lakukan dengan secara penuh, keterlibatan penuh, dan menyenangkan buat kita tanpa harus ada suatu tujuan tertentu. Harus untuk ini gitu. Pernah nggak ibu-ibu yang senang masak gitu? Tetapi melakukannya ya karena memang ini dorongan, ini sesuatu yang saya sukai. Nah, itu adalah sama. Kita juga masih melakukan permainan-permainan itu di dalam hidup kita sampai saat ini. Oke, saya langsung ya. Saya akan berbagi PPT saya dulu. Oke. Kita akan melihat topiknya adalah skema dalam bermain anak. Nah, kira-kira oke, sudah kelihatan mudah-mudahan layarnya. Ini yang akan kita lihat dalam topik berikut adalah kita mau melihat apa itu skema dalam main anak dan bagaimana kita mulai menciptakan atau membangun kegiatan bermain di rumah. Oke. Ya, sudah terlihat. Terima kasih, Bu. Nah, biasanya untuk memotivasi, Miss, apa sih pentingnya kita memahami skema ini? Nah, ini dia. Dengan kita memahami apa itu skema, kita itu akan sangat terbantu untuk berelasi dengan anak. Karena kita akan lebih memahami kehidupan anak, bagaimana karakter mereka. Kita juga akan lebih sensitif, mengenali ide-ide mereka, lalu pikiran mereka dan kebutuhan mereka. Dengan pemahaman itu, kita akan bisa menyediakan, memfasilitasi suatu pengalaman belajar dalam bentuk kita memberikan materi yang sesuai, kita memberikan provokasi-provokasi yang memicu permainan itu untuk berkembang lebih jauh lagi, mungkin lewat perkataan
atau yang tadi saya sebutkan, kita memberikan materi-materi yang material yang memang bisa mendukung, atau kita memberikan kesempatan yang lebih besar lagi untuk mereka mengembangkan kegiatan bermainnya itu. Nah, ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih dalam lagi dan lebih menyeluruh bagi si anak. Sehingga anak akan seperti yang tadi Tante Mobi bilang ya, jadi ini jadi berarti buat mereka, it's meaningful, tidak diinterupsi, tidak dijudging bahwa kamu kok main terus gitu loh, belajar dong, atau kayaknya ini kegiatan yang buang-buang waktu. Nah, kalau kita memahami ini, nah ini adalah dua hal yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu skema. Dari tadi kita udah dengar ya, skema apa sih skema? Nah, kita akan melihat definisi skema ini dari dua tokoh besar yang memang melakukan studi di skema. Maaf, di skema ini. Nah, yang pertama kita akan melihat skema ini pertama kali diteliti atau dipelajari, dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sudah sangat ternama, tidak apa-apa, kita sekalian belajar ya, adalah Jean Piaget. Mungkin para orang tua di sini atau yang hadir di sini udah pernah dengar ya, Piaget adalah nama besar dalam dunia pendidikan. Nah, Piaget mendefinisikan skema itu sebagai struktur mental atau struktur kognitif seseorang, di mana seorang anak atau seorang individu secara intelektual dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lalu kemudian di tahun 1970-an ada seorang pendidik, tapi dia juga sekaligus peneliti. Namanya adalah Chris Arty. Dia merupakan peneliti di Froebel Nursery Project. Nah, dia juga secara lebih khusus dalam konteks nursery project, memang jadi mereka melakukan penelitian, jadi dikumpulkan keluarga-keluarga dengan anak usia rentang tertentu, mereka mau benar-benar mempelajari tentang skema dalam anak. Nah, tetapi konteksnya udah lebih terarah di dalam suatu nursery project. Nah, dia mendefinisikan skema sebagai pola atau perilaku berulang. Pola atau perilaku berulang di mana pengalaman-pengalaman si anak ini akan diasimilasi. Kemudian secara bertahap dikoordinasikan. Nah, di saat pengalaman-pengalaman ini berada di dalam proses koordinasi, ini akan mengarah ke tingkat skema yang lebih tinggi. Aduh Miss, kayaknya definisinya ribet untuk dipahami. Nah, secara sederhana, skema itu dapat dikatakan sebagai pola atau perilaku yang berulang yang dilakukan anak untuk mempelajari tentang sesuatu hal atau mengeksplorasi dunianya. Nah, mungkin itu secara sederhana kita pahami tentang skema itu. Tetapi skema ini sangat luas. Dan malam ini kita tidak akan membahas skema yang luas ini, tetapi kita akan khusus melihat skema-skema yang dapat dengan mudah atau dapat dengan jelas kita lihat pada kegiatan bermain anak. Jadi kalau skema itu sendiri itu boleh dibilang itu dalam keseharian kita, mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita bersiap, kita mandi, kita berpakaian, pakai baju, pakai celana, kemudian kita pakai sepatu. Ini semua boleh dikatakan adalah satu skema. Skema yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita kasih tips ya, kita mulai pakai kaos, pakai celana, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, ini ada skema enveloping, ada skema enclosing, menutup. Nah, ini nanti akan kita lihat. Tetapi ini ada sedikit
mulai clue supaya kita mulai membiasakan untuk melihat bahwa memang skema-skema ini kita lakukan adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari perkembangan manusia yang akan terus kita lakukan dan tidak statis. Skema itu tidak berada di satu titik tertentu dan diam. Tetapi skema ini akan terus beradaptasi, akan terus berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, jadi ini akan mengarah kepada dua hal penting yang kita mau lihat tentang skema. Yang pertama itu adalah bagian dari perkembangan manusia mulai dari lahir sampai mati. Dalam arti bukan berarti skema ini hanya ada pada anak-anak, nanti kita di orang dewasa udah enggak gitu. Tidak. Seperti tadi saya katakan ya, skema ini adalah bagian dari keseharian kita. Pola-pola ini berulang dan terus tadi dikatakan terkoordinasi. Di saat dia terkoordinasi, dia akan mengarah kepada skema yang lebih tinggi, yang lebih advance. Contohnya apa, Miss? Contohnya, kalau di anak-anak, tadi kalau kita lihat video di awal, Barbara Solinger menceritakan tentang container play ya. Anak-anak yang suka memasukkan benda-benda ke dalam kontainer, atau masih ingat atau punya anak yang sering mainannya semua dijejelin dalam tas, lalu digotong-gotong dibawa-bawa kemana-mana, container play. Nah, wujudnya dalam kita orang dewasa seperti apa? Misalnya kita pergi ke mall, kita cari tempat parkir. Ada 2 tempat parkir yang kosong. Kita akan menggunakan skema kita akan retrieve lagi, kita akan ambil nih. Jadi skema itu ibaratnya di dalam sistem saraf kita, otak kita itu ibaratnya ada satu penyimpanan besar, berbagai macam skema. Semakin dewasa seseorang, semakin banyak skema yang dia miliki karena banyak pengalaman yang dia miliki. Dia akan retrieve satu skema containing. Oke, dari dua spot parkir ini mana yang cukup untuk mobil saya? Yang satu, dua-duanya cukup. Kemudian, tapi yang mana yang lebih enak buat saya parkir mundur misalnya? Yang itu dua-duanya mobil besar-besar, kayaknya lebih susah. Yang satu mobilnya lebih kecil, oke saya pilih. Nah, di saat kita memproses untuk pengambilan keputusan, saya harus pilih slot parkir yang A atau yang B. Kita sebenarnya menggunakan lagi skema yang sudah kita bangun sepanjang hidup kita itu. Jadi sampai orang dewasa pun kita masih memakai skema ini. Nah, itu hal penting tentang skema yang perlu kita pahami ya. Lalu yang kedua, skema ini dipengaruhi oleh faktor biologis, genetik, tetapi juga faktor lingkungan. Nah, ini kalau sejalan banget dengan penelitian tentang brain. Jadi, segala sesuatu berpengaruh tidak hanya dari faktor genetiknya aja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Maksudnya apa sih, Miss? Nah, artinya setiap anak terlahir, setiap individu terlahir dengan faktor-faktor biologis yang akan mempengaruhi skemanya. Tetapi jika skema-skema ini tidak mendapatkan kesempatan, yaitu tadi ya, lewat pengalaman-pengalaman, untuk diasah, untuk diasimilasi, itu istilah teknis yang dipakai oleh Piaget ya, diasimilasi, artinya itu terus diolah, dikoordinasi, maka dia skemanya itu levelnya ya hanya di situ-situ aja. Tetapi kalau dia disediakan oleh lingkungan yang kaya, yang distimulasi, maka bentuk skema ini akan makin berkembang. Sama halnya seperti yang tadi diibaratkan, semakin dewasa seseorang, semakin banyak skema yang ia miliki karena semakin banyak pengalaman yang ia lakukan dalam hidupnya. Nah,
apa prakteknya dalam anak-anak? Nah, jika kita membatasi pengalaman-pengalaman yang bisa anak lakukan di saat di masa-masa mengembangkan skemanya ini, otomatis skemanya itu ada, tetapi dia ya hanya segitu-gitu aja. Atau mungkin kalau kita hubungkan dengan gambar neuron yang tadi Tante Mobi tunjukkan, itu nggak banyak tuh akses mau dari titik A ke titik B. Ada, tetapi tidak banyak. Jalannya nggak lebar. Karena nggak terlalu banyak pengalaman yang kita berikan atau yang kita stimulasi untuk terbentuk itu. Nah, ini kurang lebih ilustrasi-ilustrasi untuk kita memahami skema-skema itu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mau lebih mengkhususkan untuk melihat skema-skema yang dapat kita observasi dalam kegiatan main anak. Dengan tujuan tadi kita bisa memfasilitasi secara lebih optimal sehingga kegiatan main anak itu benar-benar meaningful, benar-benar bermakna. Jadi harapan misalnya adalah nggak lagi orang tua bilang anak saya di rumah cuma main, jadi saya sekolahin. Mudah-mudahan statement itu udah nggak keluar lagi dari para orang tua ya. Oke, ini skema yang pertama, yaitu containment. Nah, pola perilaku yang biasanya akan kita lihat itu di mana anak mengisi benda-benda ke dalam wadah, atau tas, atau box, atau anaknya sendiri yang masuk ke dalam box, atau anak suka nyempil, lihat sudut, dia pasti coba mau masuk, atau lihat sesuatu yang ada lubangnya aja, bahkan rak buku atau apa dia mau coba masuk. Atau mengisi botol, mengisi gelas dengan air, tuangin. Nah, ini adalah skema containment. Oke, skema yang berikutnya adalah enveloping. Nah, perilaku yang biasanya terlihat dalam mainnya anak itu adalah mereka membungkus benda dengan kertas dan selotip. Dan kadang kertasnya banyak lagi, selotipnya berlapis-lapis. Atau anak-anak biasanya menutupi tubuh, suka menutupi tubuh dengan selimut, pakai kostum yang ketutup. Atau kalau lagi painting, itu dia suka balurin cat ke seluruh tangan sampai naik gitu. Kemudian mungkin ada, kalau masih main bedak, mungkin sekarang anak-anak udah nggak dikasih pakai bedak kali ya. Kalau dulu masih banyak tuh teman-teman saya datang dengan bedak dengan muka putih banget gitu loh, sampai tangan-tangan. Bedak itu mama bisa teriak-teriak, habis aja, ngapain aja tuh sama bedak. Atau kalau lagi crafting itu mama atau miss-nya bisa teriak, waduh, lemnya nggak pernah cukup, selalu seneng banyak tuh, sampai apa yang mau ditempel udah nggak kelihatan. Nah, skema yang berikutnya adalah transporting. Nah, pernah nggak melihat perilaku anak yang membawa barang banyak sekaligus di tangannya? Mungkin dibeginiin, atau mungkin pakai kaosnya, atau pakai keranjang, atau wadah, atau mamanya lagi sibuk kerja, atau lagi nulis, sebentar-sebentar anaknya datang. Ini mah, sebentar-sebentar datang lagi. Ini mah, membawa barang-barang mainannya. Jadi dari ruang main dia datang bawa, kasih mama yang mungkin ada duduk di ruang kerja misalnya. Nah, ini adalah pola-pola skema bermain transporting. Oke, kita lihat lagi yang berikut ya. Trajectory. Nah, trajectory atau lintasan. Ini perilaku yang biasanya terlihat anak yang melempar, suka melempar, dilihat, lalu diulangi lagi, berulang-ulang. Atau mereka suka menjatuhkan benda. Biasanya saat anak makan ya, dari high chair-nya dilempar. Kita taruh apa? Dia lempar. Taruh ini makanannya juga dia coba lempar. Ditaruh mainan, dia lempar. Sendok, dia lempar. Dimarahin atau apa, kayaknya nggak mudeng gitu loh. Tapi ini ada sesuatu yang mereka sedang mereka berusaha memaknai apa ini. Nah, itu yang mereka suka lakukan.
Atau anak yang suka mendorong segala sesuatu apapun, dia coba dorong meja, dorong karton, dorong kontainer. Atau yang suka manjat, naik turun, atau suka lompat. Lihat ada undakan sedikit, lompat. Atau dari kalau ke playground, pokoknya berusaha untuk melompat. Nah, ini dia berusaha merasakan dengan tubuhnya sendiri. Jadi trajektori untuk pola dengan lintasan bisa dengan objek, tetapi juga dia bisa menggunakan badannya sendiri. Atau misalnya suka bermain dengan air, biasanya ini keran air yang paling sering. Tangannya ditaruh, dirasa ya, air pakai jari satu gimana? Kalau ditekan sampai di kerannya keciprat, terus ulang lagi. Kalau pakai dua tangan begini gimana? Nah, ini adalah skema trajectory. Orientation. Nah, ini juga perilaku yang sering anak tunjukkan, di mana mereka ada dorongan senang aja mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka suka melihat dari upside down. Jadi mungkin suka jadi kayak seperti di gambar, nunduk terus lihat gitu. Lihat view dari bawah, upside down. Atau suka lihat dari lubang kecil. Atau manjat sampai di atas, atau tiduran di atas meja lalu dilihat ke bawah. Atau lihat papa atau lihat mama dengan kondisi kebalik. Oh, ada mami yang respon nih, bener banget Miss gitu. Nah, kita mulai bisa relate ya, apa nih skema-skema yang sebenarnya biasanya sih setelah orang tua mendengar, wah ini mah nggak baru Miss, udah sering saya lihat. Iya memang itulah. Nah, ini ada lagi nih yang tadi diceritain oleh Miss Rini, positioning. Ini adalah perilaku di mana anak saat main itu mereka mengatur benda atau mainan dengan susunan tertentu atau disortir menurut warna. Atau kalau duduk sukanya di posisi yang sama itu lagi gitu. Terus tahu aja kalau kita pindahin, kita aja nggak ingat kadang-kadang ya. Tapi mereka ingat, dan kadang ada yang marahnya luar biasa. Ada juga sampai tantrum gitu. Ada ya. Tetapi ini adalah skema yang memang buat mereka adalah sesuatu yang perlu saya maknai dulu. Ya, jadi hargai dulu. Positioning ini penting buat saya. Kita lanjut, kita lihat berikutnya. Connection and disconnection. Nah, ini di mana perilaku anak biasanya suka menghubungkan atau menyusun balok, atau mungkin mainan biasanya kereta-kereta, atau kalau orang tua yang di rumah mungkin suka masak atau catering, atau ada mungkin dagang ya, mungkin barang-barang dagangan itu bisa disusun-susun, dihubung-hubungkan, bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Kemudian nanti mereka akan juga merobohkan atau merombak, dirombak lalu dibikin lagi. Nah, ini adalah pola atau skema connection dan disconnection. Masih ada lagi rotation. Ini perilaku di mana mereka suka melihat benda yang berputar, kipas, atau biasanya itu ya kincir angin yang dari kertas, biasanya atau mainan hiasan di taman tuh yang kalau kita tekan terus dia puter, anak-anak bisa tertawa, senang banget lihat lagi gitu. Mereka suka melihat itu. Lalu suka berputar. Masih suka nggak main misalnya kita puterin anak sambil mereka bisa tertawa dan minta berulang-ulang. Suka main tutup buka keran air atau tutup botol, buka tutup ini ngapain sih gitu. Lalu juga bisa dalam kalau yang buat sudah mulai suka mewarnai, bermain dengan pensil warna, itu mereka suka akan membuat gambar yang bentuknya circular, berputar seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah skema transformation. Ini adalah mencampur segala benda bersamaan. Nah,
mereka tertarik. Apa yang akan terjadi kalau semuanya saya campur? Biasanya sih kalau di sekolah itu yang terjadi adalah cat. Jadi jangan berharap kita akan mendapatkan satu warna yang bagus, atau contoh seperti Miss-nya ya, merah, kuning, biru gitu, boro-boro, atau mau ngajarin merah dan kuning jadinya orange. Yang ada semua biasanya kalau pertama kali diintroduce, yang ada adalah hasilnya semuanya di kertas anak-anak akan ada warna coklat karena mereka akan mencampur semuanya. Kalau mereka main, biasanya itu akan dicampur semuanya. Kalau bermain pasir, pasti dia akan campur. Kalau mungkin orang tua yang pernah bermain sensori dengan anak-anak, mungkin mereka siapin ada kacang-kacangan, ada beras, itu biasanya akan dicampur semuanya jadi satu. Karena ada urge, ada dorongan untuk apa yang akan terjadi kalau semuanya digabung jadi satu. Sama halnya kalau bermain Play-Doh, diingetin yang hijau di sini ya, yang biru di sini ya, jangan digabung ya, nanti semuanya jadi hitam jelek gitu. Tapi yang ada tetap terjadi. Nah, ini adalah transformation. Oke, nah Miss setelah mengetahui skema-skema yang biasanya muncul sama anak ini, terus ngapain? Apa tujuannya? Nah, setelah kita bisa mengenali bahwa ternyata itu dalam permainan anak, dalam kegiatan bermain anak, itu kita bisa menemukan skema-skema ini. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa skema-skema ini perlu terjadi untuk si anak memaknai pengalaman-pengalamannya, memaknai dunianya. Nah, inilah proses dia belajar. Agar kita bisa memberikan pengalaman ini jadi bermakna buat mereka, tidak dimarahin. Kenapa lempar-lempar terus? Gak tahu, mama udah capek, bolak-balik ngambil, malah dimarahin gitu ya. Nah, kita mau belajar caranya untuk kita bisa memfasilitasi, kita bisa menyediakan agar kegiatan main ini menjadi sesuatu pengalaman belajar yang bermakna. Nah, caranya adalah yang pertama adalah observasi. Aduh, kayaknya mungkin orang tua kalau dengar, aduh Miss, observasi lagi gitu ya. Nah, ini benar-benar saya percaya ini pun kita akan bisa merasakan yang seperti tadi Tante Mobi bagikan. Dimana kita belajar untuk menunggu dan melihat, menunggu dan menonton dulu, menunggu dan menahan diri dulu. Kita menjadi audiensnya. Kita berikan kesempatan itu, kita tahan diri kita untuk melakukan yang namanya observasi ini, dan sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa merasakan wow. Karena tadi mungkin kalau ada yang melihat tips dari Tante Mobi untuk membuat kegiatan bermain, itu salah satunya adalah anak menentukan, orang tua mengikuti. Mungkin kalau ibu-ibu yang anaknya 3 atau 2 tahun, Tante Mobi gimana caranya anak menentukan gitu ya. Nah, caranya itu dari mana? Ya itu, kita tahu dari mengobservasi. Dari pola bermainnya anak, mereka akan memberikan kita clue-nya. Apa yang mama harus sediakan supaya kegiatan bermain saya ini jadi menyenangkan. Setelah kita mengobservasi, kalau memang perlu dicatat. Kita akan bisa mengidentifikasi. Apa sih gitu loh. Oh, ternyata benar nih, dia lagi sering itu bekas-bekas cup puding itu dikumpul. Aduh, malah mainan yang saya beli warna-warni bagus-bagus nggak dipakai. Itu puding-puding cup itu yang dipakai. Terus diisi lah, ambil sendok-sendok dari dapur. Lalu segala mainan apa kali ya, balok-balok apa diisi-isi di situ gitu. Oh, oke. Berarti ini yang sedang dalam containing play. Kalau gitu, dia sekarang ada di posisi ini, containing play. Apa yang bisa saya support? Apa yang bisa saya sediakan
supaya kegiatan bermain ini lebih meaningful atau levelnya naik lagi. Jadi tidak hanya sekedar ini bermain dengan apa yang ada, apa yang bisa saya berikan lagi. Nah, ini posisinya kita sebagai orang tua. Apa yang bisa saya tawarkan lagi ke anak saya untuk level up kegiatan mainnya ini. Ini adalah support yang akan kita lakukan. Bisa lewat bentuknya, bisa lewat kita memberikan material yang bisa lebih bervariasi mainnya. Atau kalau misalnya tadi melempar-melempar saat makan, itu kan sesuatu yang tetap kita harus kasih boundary ya. Oh nggak mau. Kalau lempar-lemparnya makanan mah nggak mau. Itu sesuatu yang tidak mau saya perbolehkan kepada anak. Oh oke. Kalau gitu gimana supaya skema ini tetap bisa anak kembangkan, tetapi dengan cara yang appropriate, yang tepat. Nah, kita akan ibaratnya tuh mulai brainstorm, mulai berpikir gimana caranya. Oke. Nah, setelah itu kita akan ditantang untuk membuat jadwal bermain. Nah, biasanya itu kalau yang udah sering ngikutin TG, biasanya tuh 8 jam sehari gitu. Ya ampun, Miss, 8 jam sehari main ngapain aja. Ini udah seperti yang sejalan dengan Tante Mobi bilang ya. Kita keadaan kita saat ini sudah berbeda. Kalau dulu kita bermain 8 jam nggak cukup. Sekarang 8 jam ngapain gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang yuk kita perbesar definisi kita tentang bermain. Jadi bermain itu tidak berarti harus dengan satu benda tertentu. Yang sering kita lupakan adalah keseharian kita. Dengan melakukan keseharian kita, bahkan sejak anak-anak, ini banyak sekali skema-skema yang mereka dapat lakukan. Dan Miss, tapi itu mah bukan main kali, Miss, itu kerja. Jangan berpikir itu kerja. Buat anak-anak, sesuatu yang mereka lakukan, sesuatu yang menyenangkan, itu adalah main. Kita yang sering membatasi. Jadi saya kasih contoh di sini adalah bangun tidur. Kenapa saya pilihin sesuatu yang simple? Karena orang tua cenderung berpikir sesuatu yang kompleks. Nis, mainan apa yang perlu saya sediakan gitu. Mainan punya keterbatasan. Setelah anak sudah master dengan satu mainan ini, dia akan sampai pada titik what else, apa lagi, atau yang sering kita bilang bosan. Nah, orang tua harus putar otak lagi apa. Tetapi kalau keseharian ini kita jadikan kegiatan bermain, ini sesuatu yang dalam tanda kutip ya murah, dan sebenarnya kita sudah membangun tidak hanya sense of self, independensi, tetapi percaya atau tidak banyak lagi anak-anak sekolah yang mampu loh melakukan hal-hal sederhana ini. Padahal dulu ini semua dapat kita lakukan, orang tua kita itu nggak pusing gitu loh. Saya tanya sama mama saya dulu, mikir nggak sih mau beliin kita mainan apa? Enggak lah, ngapain? Pergi di luar aja langsung udah main, kagak pulang-pulang lagi gitu. Nah, kreativitas gitu. Nah, jadi kita mulai, orang tua saya cuma saya tantang dengan keseharian aja. Kenapa Montessori dia menciptakan atau kenapa Montessori menciptakan properti dengan ukuran anak? Kenapa Froebel punya pendekatan approach tentang pendidikan semuanya adalah child center? Itu semuanya karena mereka mengobservasi. Jadi mereka semua mendapatkan ide itu dari anak. Yang memberitahu mereka itu adalah anak. Nah, kita terapkan mulai dari bangun tidur, lipat selimut, atur guling, bantal, tarik spray, sapu lantai, buang sampah. Ini semua adalah kegiatan buat kita mungkin itu kerja, tapi buat anak bisa menyenangkan. Lipat selimut ya jangan selimut yang gede, itu nggak age appropriate buat mereka. Ya berarti kita cari selimut ukuran anak gitu. Mereka bisa lipat.
Saat anak sedang dalam proses enveloping, melipat selimut itu menyenangkan banget. Saya punya ponakan yang pernah berjam-jam itu hanya melipat-lipat baju bayi. Rapi nggak? Ya enggak. Tetapi dia senang seperti itu. Itu ada sesuatu skill. Nah, siapin sarapan, menuang air atau susu, mengoles roti, mengambil buah, menata meja. Kamu tolongin mama, ya. Ini piring di sini, ini garpu. Bantu mama ambil jemuran, bawa keranjang atau dorong keranjang pakaian kotor ke tempat cucian, merapikan sendok garpu di laci atau apapun ya, sesuaikan dengan kondisi di rumah. Itu sortir. Nah, senang banget itu anak-anak. Nah, ini ide-ide aja ya. Kita nggak usah berlama-lama di sini. Nah, ini ide-ide mainnya. Cuci mobil, menjepit pakaian, mengambil jemuran, mengelosi sendiri, mentega. Ini ide main yang murah. Kardus. Mereka boleh hias. Outdoornya, yang punya lahan lebih besar, yuk kita coba. Bapak-bapak ini biasanya bisa diajak kreatif. Kita bikin sesuatu yang murah aja lah. Bisa jadi kegiatan outdoor buat mereka. Yang lahannya terbatas, masih ingat kita main yang kita gambar dengan kapur, bermain ini apa namanya ya? Kalau saya dulu namanya mungkin kayaknya berbeda dengan di sini. Nah, ini saya percaya orang tua pasti punya banyak ide-ide yang lebih seru dari ini yang bisa diterapkan. Nah, ini ada quote dari salah satu pakar early childhood education, namanya Tina Bruce. Dia mengatakan bahwa children who are not play are not exercising their schemas faster. Therefore, they aren't firing and wiring their brain optimally. Jadi, anak-anak yang tidak bermain, mereka tidak melatih skema-skema yang ada pada setiap mereka. Dan karena itu, perkembangan otaknya pun tidak optimal. Nah, jadi ini kembali kepada kita ya. Ini referensinya. Nah, nanti orang tua yang mau baca-baca lebih lanjut tentang skema secara lebih luas, boleh melihat referensi itu. Ada beberapa yang bisa di-download dan dibaca. Oke, itu saja dari materi saya, Miss Rini. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk biar nggak habis waktunya Miss Rini ya. Oke, saya balikin ke Miss Rini. Terima kasih Miss Sani. Aduh, Miss Sani, saya sambil nepok-nepok jidat. Aduh, nyesel dulu udah marahin anak, aduh nyesel dulu udah ngomelin dia, ternyata dia lagi skema bermain ya. Aduh, kacau deh. Habis ini, mudah-mudahan ada kesempatan punya anak kedua lagi, jadi nggak melakukan kesalahan yang sama. Amin, jadi belajar ya. Iya, jadi belajar. Nah, apakah mungkin ada yang punya penyesalan, mau sekedar curhat, atau mempunyai pertanyaan untuk ke Miss Sani? Silakan ya, diketik. Nah, sementara itu, aku mau kembali dulu ke Tante Mobi. Ini tadi ada banyak pertanyaan untuk Tante Mobi. Mungkin nggak semuanya bisa jawab pertanyaannya karena waktu kita terbatas, jadi sudah dipilihkan beberapa pertanyaan. Nomor 1 pertanyaannya dari Ibu Siti Aisyah. Tante Mobi izin bertanya, untuk free play itu bisa dimainkan dari usia berapa ya? Ingin memulai sejak dini, tapi tidak tahu usia berapa. Anak saya masih 10 bulan, saya juga khawatir terlalu dini dan tidak sesuai usia. Silakan. Ya, kalau menurut saya nggak ada kata terlalu dini untuk memulai free play. Free play itu kan di mana anak bebas melakukan apa yang dia mau gitu. Free play itu kan bukan berarti dia harus main gitu ya, tapi dia bebas ngelakuin apa yang dia mau ya. Dari bayi pun bisa dengan kita membiarkan dia. Oh yaudah ditelentangin aja diam, kita lihat dia ngapain ya. Kalau diajak main ya kita main bareng gitu. Kalau ini jadi nggak ada kata terlalu cepat dan
terlalu lambat gitu ya. Jadi kapan aja bisa mulai sih. Nah, jadi kayaknya